Ada banyak sekali cara sebuah rumah tangga mengatur keuangan mereka. Ada yang memfokuskan pengelolaan keuangan diberikan sepenuhnya kepada seorang istri, ada juga yang memfokuskan untuk membagi pengelolaan keuangan menjadi dua, yaitu sebagian dipegang oleh istri dan sebagian lagi dipegang oleh suami. Jadi bagaimanapun kamu mengelola keuangan kamu di dalam rumah tangga, seorang istri haruslah memiliki pemahaman finansial yang cukup tinggi karena istrilah yang membangun rumah tangga, yang menjaga rumah tangga, yang menjaga keuangan secara menyeluruh, bahkan karena istrilah yang menentukan apa yang harus dibeli dan apa yang harus tidak dibeli di dalam sebuah rumah tangga. Karena di dalam rumah itu semua pernak-pernik, semua kebutuhan rumah tangga cenderung untuk lebih dipahami oleh istri daripada suami. Maka dari itu sangat krusial sekali bagi istri untuk memahami atau bagi ibu rumah tangga untuk memahami bagaimana cara untuk mengelola keuangan dengan baik dan benar. Coba kamu bayangkan apa yang akan terjadi jika seorang istri atau seorang ibu rumah tangga cenderung untuk memiliki perilaku impulsif dalam berbelanja. Tentu saja keuangan dalam rumah tangga tersebut akan sangat boros dan cenderung untuk memiliki banyak sekali masalah dan kendala. Maka dari itu, ibu rumah tangga haruslah memiliki pemahaman finansial yang cukup baik. Karena ibu rumah tangga lah yang menentukan kemana uang akan dikeluarkan di sebuah rumah tangga. Dan di sini saya sudah mengumpulkan 8 alasan ibu rumah tangga harus pintar mengatur uang yang bisa menjadi motivasi kamu untuk bisa mengelola uang dengan lebih baik jika kamu adalah seorang ibu rumah tangga. Dan tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke alasan yang pertama, yaitu tentu saja adalah alasan keamanan finansial. Seperti yang saya sampaikan tadi, tanpa adanya pemahaman finansial yang cukup baik yang dimiliki oleh seorang ibu rumah tangga, kecenderungan rumah tangga tersebut menjadi terlalu boros itu sangatlah besar. Kenapa? Karena ibu rumah tangga lah yang akan mengatur bagaimana uang yang dimiliki oleh sebuah rumah tangga itu keluar. Dengan kata lain, kalau kamu adalah seorang ibu rumah tangga yang pandai dalam mengelola uang atau memiliki pemahaman finansial yang cukup mumpuni, kamu akan berkemungkinan sangat besar untuk bisa menciptakan cadangan uang yang bisa menjadi awal dari perkembangan finansial yang ada di rumah tangga kamu. Karena kita tidak pernah tahu juga di masa depan itu kita akan menghadapi situasi seperti apa. Dan seorang ibu rumah tangga haruslah memiliki pemikiran yang lebih mendalam dan berorientasi kepada masa depan. Karena hanya dengan begitu kita bisa paham bagaimana kita harus mengeluarkan uang kita saat ini. Karena kita tidak pernah tahu masalah apa yang bisa datang di masa depan yang mengharuskan kita nanti untuk mengeluarkan uang yang cukup besar gitu. Jadi dengan adanya pemahaman tentang finansial yang dimiliki oleh seorang ibu rumah tangga, keamanan finansial dalam jangka waktu panjang itu bisa terpenuhi dengan cukup baik. Kemudian alasan ibu rumah tangga harus pintar mengatur uang yang kedua adalah penghematan. Memiliki pemahaman finansial akan membuat seseorang itu berbelanja dengan bijak. Dan berbelanja dengan bijak inilah yang membuat seorang ibu rumah tangga menjadi orang yang tidak terlalu boros dan bahkan bisa begitu irit dan lebih irit daripada yang biasanya. Dan kalau seorang ibu rumah tangga memiliki perilaku ini di mana dia tidak berbelanja secara impulsif, dia tidak berbelanja secara sembarangan, dan dia sangat bijaksana dalam memilih barang yang harus dibeli, ini bisa menjadi indikasi bahwa nanti di masa depan kamu akan berkemungkinan sangat besar dan jauh lebih besar untuk menjadi orang yang lebih kaya daripada sebelumnya. Karena memang pengeluaran yang paling besar di dalam sebuah rumah tangga itu biasanya dimiliki oleh seorang ibu rumah tangga. Maka dari itu berbelanjalah dengan lebih bijak daripada sebelumnya agar kamu bisa menjadi orang yang lebih pandai dan bahkan berkemungkinan untuk menjadi kaya di masa depan. Kamu akan terhindar dari resiko-resiko yang cukup besar yang mungkin datang suatu saat. Dan bagaimana sih cara berbelanja dengan bijak? Berbelanja dengan bijak itu biasanya kamu paham berapa jumlah dari barang yang kamu butuhkan dan kamu membeli secukupnya saja gitu, tidak berlebihan yang nanti akan membuang-buang barang tersebut atau uang kamu, dan juga tidak terlalu sedikit yang mana akan membuat kamu membeli dua kali. Kemudian berbelanja dengan bijak juga bisa diterapkan saat kamu membeli sebuah barang, misalnya beras atau kebutuhan pokok lainnya. Kamu paham tempat-tempat yang lebih murah gitu, dan kamu memilih membeli di tempat murah tersebut daripada membeli barang dengan jumlah yang terlalu banyak di tempat-tempat yang tidak murah.
Dan saran saya, tempat yang paling murah untuk membeli kebutuhan pokok itu ya pasar tradisional. Kemudian kamu juga memanfaatkan diskon, dan dengan memanfaatkan diskon, kamu sebagai ibu rumah tangga bisa berhemat lebih baik daripada sebelumnya. Kemudian alasan ibu rumah tangga harus pintar mengatur uang yang ketiga adalah memprioritaskan keluarga. Kalau kamu sudah memprioritaskan keluarga, kamu adalah orang yang cukup pandai dalam mengatur keuangan. Apalagi kalau kamu sudah membuat anggaran bulanan yang tepat untuk keluarga yang kamu miliki. Dan di sini tanda kamu adalah orang yang sudah cukup pintar dalam mengelola uang sebagai seorang ibu rumah tangga. Kamu tidak hanya fokus pada konsumsi dan hari ini, tapi kamu juga berorientasi kepada masa depan. Dan kamu fokus untuk mengeluarkan uang dengan bijaksana di tempat-tempat yang benar-benar penting untuk masa depan anak kamu dan rumah tangga kamu. Yaitu adalah di dua tempat. Yang pertama itu di bidang kesehatan. Karena biasanya kesehatan inilah yang cenderung untuk merenggut keuangan kita dengan cukup besar gitu. Karena ya kalau kita sakit dan sakitnya itu parah, kita cenderung untuk tidak main-main gitu dalam mengeluarkan uang. Dan kalau kamu adalah orang yang sudah paham tentang hal ini dan kamu memiliki asuransi-asuransi terkait kesehatan dari keluarga dan rumah tangga kamu, berarti kamu adalah orang yang sudah pandai dalam mengelola uang sebagai ibu rumah tangga. Karena asuransi inilah yang menentukan bagaimana kita akan membayar uang berobat nanti di masa depan kalau keluarga kita mengalami sebuah masalah kesehatan. Karena memang di dalam sebuah rumah tangga ada banyak sekali anggota keluarga yang harus kita pikirkan. Dan itu berarti kemungkinan kita untuk menghadapi situasi-situasi yang rumit, entah itu terkait dalam hal ya keuangan secara umum maupun dalam hal kesehatan, itu sangat besar gitu, lebih besar daripada saat kita mengurus diri kita sendiri. Kemudian kalau kamu sudah berpikir tentang jangka panjang gitu terkait bidang pendidikan ini, kamu adalah orang yang cukup pandai dan berpikir cukup maju gitu. Karena dengan majunya pendidikan dari anak-anak yang kamu miliki, tentu saja kemungkinan kamu untuk memiliki kesejahteraan finansial di masa depan itu akan semakin meningkat. Karena dengan adanya ilmu dan pendidikan, seseorang bisa memiliki fleksibilitas yang lebih tinggi dalam mencari pekerjaan, dalam mencari uang, dalam mendapatkan penghasilan di masa depan. Maka dari itu kalau kamu memprioritaskan pendidikan dari keluarga, anak-anak kamu, dan juga dari diri kamu sendiri, tentu saja kamu sudah memiliki sangat besar peluang untuk bisa menjadi orang yang lebih mapan di masa depan. Karena pendidikan anak-anak inilah yang bisa mendatangkan rezeki bagi kamu di masa depan. Kemudian alasan ibu rumah tangga harus pintar mengatur uang yang keempat adalah kemandirian finansial. Kalau mungkin misalnya kamu selalu fokus dalam mengelola rumah tangga hanya bersumber dari satu sumber penghasilan, yang mana sumber penghasilan tersebut hanya didapatkan dari pekerjaan suami kamu, dan sekarang kamu mulai berubah nih untuk mengelola diri kamu sendiri dan mendapatkan penghasilan tambahan dari pekerjaan yang kamu geluti di rumah secara freelance mungkin atau secara mandiri. Tentu saja kemungkinan kamu untuk menjadi lebih mapan secara finansial di dalam rumah tangga itu akan sangat besar, karena kamu akan mendapatkan dua sumber penghasilan untuk keluarga kamu. Yang pertama dari suami kamu tentu saja, dan yang kedua itu dari pekerjaan sampingan yang kamu lakukan. Dan kalau kamu sudah mendapatkan pekerjaan sampingan ini dan tidak terlalu bergantung sepenuhnya pada penghasilan pasangan, berarti kamu adalah orang yang cukup baik gitu secara finansial dan berkemungkinan sangat besar untuk lepas dari masalah-masalah finansial di masa depan. Karena kemungkinan kamu untuk memiliki lebih banyak uang untuk kamu tabung maupun untuk kamu investasikan itu akan sangat terbuka lebar saat kamu mendapatkan uang dari suami, dari pasangan kamu gitu, dan juga secara mandiri. Kemudian alasan ibu rumah tangga harus pintar mengatur uang yang kelima adalah menumbuhkan kebiasaan baik. Jadi kalau kamu sudah pandai dalam mengatur uang, tentu saja kebiasaan ini akan menular ke anak kamu. Kenapa? Karena kebiasaan kamu dalam mengelola uang akan kamu curahkan kepada anak secara tidak langsung maupun secara langsung. Misalnya tentang bagaimana kamu memberikan anak tersebut uang jajan setiap hari, kemudian bagaimana kamu membuat mereka mencari usaha atau berusaha sedikit lebih banyak untuk mendapatkan uang jajan yang harus mereka miliki setiap harinya. Jadi dengan kata lain,
kamu akan secara tidak langsung maupun secara langsung akan mendidik anak kamu mengelola uang seiring berjalannya waktu. Karena kebiasaan kamu dalam mengelola uang itu tentu saja akan dilihat dan juga akan kamu praktikkan secara tidak langsung juga kepada keturunan kamu atau kepada anak-anak kamu. Kemudian alasan ibu rumah tangga harus pintar mengatur uang yang keenam adalah perencanaan jangka panjang. Jadi perencanaan jangka panjang itu ada dua jenis, biasanya itu adalah investasi dan tabungan. Seperti yang kita bahas tadi bahwa orang yang benar-benar serius dalam memikirkan tentang hal finansial yang mereka miliki, selalu memikirkan tentang masa depan, selalu berorientasi kepada masa depan. Dan di sini ada beberapa hal yang akan terjadi saat kamu sudah berfokus terkait masa depan rumah tangga yang kamu miliki. Yang pertama itu kamu akan berpikir tentang investasi. Kamu tidak hanya akan fokus pada sumber penghasilan kamu dan hanya menabung, tapi kamu sebagai ibu rumah tangga juga nanti kalau kamu sudah memiliki pemahaman finansial yang baik, akan benar-benar berpikir lebih banyak tentang investasi. Karena investasi adalah sebuah tempat di mana kamu akan bisa mendapatkan uang walaupun kamu sedang tidak bekerja sama sekali, dan ini sudah pasti akan berada dalam radar kamu saat kamu benar-benar berpikir tentang masa depan. Kemudian yang berikutnya itu tentu saja tentang tabungan. Kamu akan lebih serius dalam memikirkan tabungan yang kamu miliki, karena ya tabungan inilah yang menjadi dana-dana yang akan kamu gunakan di masa depan, entah itu untuk membeli sesuatu yang mendesak nanti atau mungkin untuk mengatasi masalah finansial yang bisa jadi datang di masa depan. Kemudian yang berikutnya itu kamu tentu akan berpikir tentang dana pensiun di dalam rumah tangga kamu terkait kamu dan pasangan kamu. Kemudian tentang pendidikan anak-anak yang kamu miliki. Maka dari itu ya mulailah untuk berorientasi kepada masa depan kamu mulai dari sekarang. Kemudian alasan ibu rumah tangga harus pintar mengatur uang yang ketujuh adalah menghadapi ketidakpastian. Jadi kalau kamu sudah pintar dalam hal finansial sebagai ibu rumah tangga, kamu akan lebih siap gitu menghadapi masalah yang mungkin datang di masa depan. Ya misalnya nanti ada masalah keluarga yang mengharuskan kamu mengeluarkan banyak uang, ada masalah-masalah lain yang mengharuskan kamu mengeluarkan uang lebih banyak daripada biasanya gitu. Dan kalau kamu sudah paham bagaimana cara mengatur uang sebagai seorang ibu rumah tangga, semua itu akan mampu kamu tanggulangi dengan lebih ringan daripada sebelumnya. Karena mungkin nanti di masa depan misalnya kamu kehilangan pekerjaan atau biaya mendesak itu datang, kamu tidak akan khawatir dan gusar karena ya kamu pasti sudah menyediakan dana-dana untuk keperluan darurat tersebut di masa depan ini gitu. Kemudian alasan ibu rumah tangga harus pintar mengatur uang yang ke-8 adalah kesejahteraan emosional. Emosi sebuah rumah tangga akan sangat terkendali dengan adanya kemandirian finansial yang baik atau kematangan pemahaman tentang finansial. Jadi kalau kamu pandai dalam mengatur uang atau mengelola uang di dalam rumah tangga kamu, emosi kamu, pasangan kamu, dan juga seluruh anggota keluarga akan lebih stabil karena kamu bisa menyediakan semua kebutuhan finansial ini dengan lebih matang daripada sebelumnya. Karena ya biasanya rumah tangga itu retak, patah, dan hancur gitu, biasanya muncul karena ya faktor ekonomi dan finansial ini. Maka dari itu ya kalau kamu bisa meningkatkan kemandirian finansial kamu atau pemahaman kamu tentang uang, tingkatkanlah setiap hari. Karena ini akan sangat berdampak positif terhadap kebaikan dari rumah tangga yang kamu miliki. Karena ya kemandirian dan pemahaman finansial yang baik akan membuat kamu mengurangi stres gitu. Karena ya stres itu selalu datang karena uang sebenarnya. Ya tidak selalu, tapi kebanyakan diliputi oleh faktor finansial jika kita sudah berkeluarga. Dan pengelolaan uang inilah yang bisa membuat emosi kita terkendali, yang mana akan mengurangi stres dan kecemasan yang ada di dalam rumah tangga yang kita miliki. Jadi mungkin itu dulu untuk video kali ini. Saya harap video ini bisa bermanfaat bagi kamu, saya, dan kita semua. Sekian dari program Diri. Wassalam.